Perkenalkan, nama saya Tasya Kapsilia dengan NIM 210601188. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang bab 11 permintaan agregat 2. Sekarang bahwa kita telah membuat model IS LM permintaan agregat, mari kita terangkan pada 3 hal. Yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana ISLM sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan di bab 9. Dan yang ketiga, depresi besar. Menjelaskan fluktuasi dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, equilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Perhatikan kenaikan belanja pemerintah. Ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 min MPC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per 1 min MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Misalkan penurunan pajak sebesar delta T. Ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T kali MPC per 1 min MPC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta T kali MPC per 1 kurang min per MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Sekarang bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Misalnya, peningkatan jumlah uang beredar. Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi, kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Proses ini disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi dan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Prediksi dari model, namun kualitatif bukan kuantitatif.
Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP, dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi, ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Selanjutnya masuk ke ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari ISLM ke AD. Kita mungkin melihat dari diagram IS dan LM bahwa R dan Y ada pada dua sumbu. Sekarang kita akan membawa variabel ketiga, tingkat harga atau P ke dalam analisis. Kita dapat melakukan dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk menderivasi AD mulai pada titik A di grafik atas. Sekarang, naikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. R meningkat karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses penggadaan karena min delta I menyebabkan A min delta Y memicu min delta C seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Plus delta P memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan A min delta Y. Hubungan inverse yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Misalkan ada A plus delta G. Ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dan titik E ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Plus delta P ini mengurangi nilai keseimbangan uang real, yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Selanjutnya masuk ke dampak jangka pendek. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian untuk variabel Y, P, dan R. Kita dapat membaca dampaknya pada diagram. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Y plus karena Y bergerak dari Y bintang ke Y konsonan. P0 karena harga kaku pada SR. R plus karena A plus delta Y mengarah pada kenaikan R, seiring IS bergerak sepanjang kurva LM. C plus karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi. I min karena R meningkat, tingkat investasi menurun. Sekarang lanjut masuk ke dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Y0 P naik bergeser LM ke kiri mengembalikan Y ke Y bintang sebagaimana disyaratkan LRAS jangka panjang. P plus untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P. R plus merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena plus delta P. Channel karena baik Y dan C kembali ke tingkat alaminya. I min karena R telah meningkatkan bahkan lebih banyak karena delta AP. Misalkan ada A plus delta M. Lihat pada persamaan siswa yang menyatakan istilah M.
Perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Plus delta P ini mengurangi nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kiri kurva LM. Akhirnya ini melapor kita pada titik C pada kedua diagram. Dalam jangka pendek, ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, B, dan R, kita dapat membaca dampaknya pada diagram. Y plus karena Y bergerak dari Y bintang ke Y kosonan. B0 karena harga kaku pada SR. R min karena A plus delta Y mengarah pada penurunan R seiring LM bergerak sepanjang kurva IS. C plus karena karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi. I plus karena R meningkat tingkat investasi menurun. Dalam jangka panjang, dampak jangka panjang, ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampaknya pada diagram. Y0 karena P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y bintang sebagaimana disyaratkan LRAS. P plus untuk mengeliminasi kelebihan pemerintahan pada P. R0 merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena plus delta P mengembalikan R ke tingkat alaminya. C0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya. I0 karena Y atau R tidak berubah. Perhatikan satu-satunya dampak LR dari peningkatan jumlah uang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Soalnya bagaimana jika ada peningkatan biaya konsumsi otonom? Satu, delta C menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan ke IS. Dua, ini menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD, konsonan. Pada jangka pendek bergerak dari A ke B, dan pada jangka panjang pasar berjalan pada P0 ke P2 dari B ke C. 3. Plus delta P menyebabkan LM P0 bergeser ke kiri ke LM P2 karena penurunan nilai jumlah uang beredar. Pada jangka pendek, Y plus P0, R plus C plus I min. Dan pada jangka panjang, Y0, P plus R plus C plus I min min. Depresi besar. Hipotesis pengeluaran atau spending hipotesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hypothesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonom tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar, bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLN. Efek Pigou.
Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk tiap jumlah uang beredar atau M, tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P, kenaikan kesimbang uang real menyebabkan pergeseran ke ekspansi pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan tersebut, efek Pigou atau Pigou efek. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pigou menunjukkan bahwa keseimbangan wario adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan wario naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Satu, teori deflasi utang. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kedua, dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang meredistribusi kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah hutang real. Pemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat, tapi jika debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kredit ditingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengkontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Deflasi yang diharapkan dalam model ISLM. Deflasi yang diharapkan atau nilai negatif dari menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan tingkat bunga nominal itu turun, tapi tingkat bunga real naik. Konsep-konsep penting dalam bab 2 ini, yang pertama, mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism, efek Pigou, dan teori deflasi utang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.